kitabim min qabli an tabarra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul 'azim. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, dengan didasari rasa syukur kita buka dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin serta dengan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingatkan diri kami pribadi sekaligus mengajak segenap jamaah kaum muslimin seluruhnya untuk meningkatkan komitmen kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus komitmen kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segenap larangannya. Ketakwaan yang kita bangun secara personal selama ini, mari kita tingkatkan juga menjadi ketakwaan nasional. Mari kita selalu bertakwa bersama-sama dengan ikhlas dalam berikhtiar memilih pemimpin negeri kita tercinta ini dan ridho menerima hasilnya. Masyarul hadirin jamaah rahimahumullah. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, dengan penuh syukur di hadapannya, mari kita sejenak memahami dan merenungkan pesan ketakwaan yang tercermin dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi, dan petuah para ulama yang relevan dengan bangsa kita yang sedang menjalani masa penting, yakni pemilihan umum tahun 2024 ini. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimahullah, pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 ini adalah hari penting bagi kita untuk menentukan takdir negeri kita selama minimal 5 tahun ke depan. Momen ini di samping menjadi hajatan negara yang sangat penting untuk menentukan para pemimpin di negeri ini, juga tentunya menjadi momentum berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita. Ini karena iman dan takwa adalah modal dasar, bekal terbaik, dan jalan hidup dan jalan berpikir yang harus selalu kita bawa dalam hal apapun. Tidur saja kita harus membawa iman. Buang air kecil dan buang air besar pun kita harus membawa iman dan takwa. Apalagi dalam bernegara, memilih pemimpin utama negeri tercinta ini, iman dan takwa tentu harus menjadi bekal utama kita. Siapapun pilihan kita, landasan iman dan takwa adalah mutlak harus diperlukan supaya usaha kita menjadi usaha yang ikhlas dan kita pun mendapat ridho dengan apapun hasil pemilu kita ini. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala akan ridho terhadap kita, terhadap pemimpin kita dan terhadap negeri kita. Itulah kunci awal keberkahan suatu negeri. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an tabarra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Setiap musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dalam dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab ataupun di Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa baik ataupun buruk. Apapun yang terjadi di muka bumi ini maupun pada diri kita sendiri adalah tidak lepas dari suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pemilu kita ini pun demikian. Allah Subhanahu wa taala telah memiliki suratan takdir untuk kita. Allah menguji kita apakah kita ikhlas dalam menjalani takdir kita.
Apakah kita ridho dalam menerima hasil usaha kita dalam menjalani takdir itu? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenangkan siapapun adalah hal yang sangat mudah. Kita boleh saja telah secara tulus dan ikhlas memperjuangkan kemenangan calon pemimpin kita, tapi kita juga harus ridho terhadap hasilnya. Jangan sampai kita justru terkena musibah buruk karena tidak ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan ayat yang 23, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Supaya kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam konteks pemilu ini, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini harus benar-benar kita pegang teguh. Kita harus meyakini bahwa semua proses pemilu kita dengan segenap dinamikanya itu adalah sejalan dengan takdir Allah. Kita harus berjuang keras menjaga pemilu kita bertanggung jawab secara luber, langsung, umum, bebas, rahasia, serta secara jujur dan adil. Tetapi kita juga harus sadar bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan tentang diri kita sendiri saja, melainkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada pada orang lain. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, berdasarkan data KPU bahwa DPT pemilu tahun 2024 ini sebanyak 204.807.222 pemilih. Ini artinya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku pada 200-an juta orang yang memilih. Jadi kita juga harus ridho jika ternyata takdir yang kita terima tidak terasa tidak menyenangkan karena jagoan kita kalah. Begitu pula ketika takdir Allah itu terasa menyenangkan kita karena jagoan kita menang, maka kita pun tidak boleh terlalu berbangga dan terlalu bergembira. Secara spiritual, kondisi bersedih hati maupun terlalu gembira bisa berdampak buruk pada diri kita. Terlalu bersedih hati bisa mengakibatkan sakit, stres, dan depresi. Terlalu gembira pun demikian, di samping berakibat tidak sehat secara mental, juga bisa berakibat buruk pada perilaku, menjadi sombong, hingga lupa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya justru berakibat kufur, fatal bagi keimanan dan ketakwaan kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kondisi itu. Allah pun telah mengingatkan kita bahwa kita harus meyakini dan menjalani semua proses itu dengan keyakinan pada takdir. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, dalam rangka melatih diri berprasangka baik kepada Allah dan ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemilu tahun 2024 ini, Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita boleh saja senang dengan takdir jika memang pilihan kita
yang menang dan pilihan orang lain kalah. Tapi ingat, itu belum tentu sepenuhnya baik bagi kita semua. Begitu juga sebaliknya, kita boleh saja tidak suka karena pilihan kita kalah dan pilihan orang lain yang menang. Tapi ingat, itu juga belum tentu buruk untuk negeri kita. Allah sedang mengajari kita semua berkontrol bersama. Jangan gegabah terlalu gembira, juga jangan terlalu kecewa. Fokuslah pada kebaikan untuk semua setelah pemilu. Kita harus belajar bagaimana kekalahan itu menjadi kebaikan untuk negeri ini. Begitu pula kita juga harus belajar bagaimana kemenangan pilihan kita itu menjadi kebaikan untuk orang lain dan semua orang. Karena itu, adillah dalam pemimpin dan jagalah amanah Allah dan rakyat Indonesia ini. Semua itu hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik menurut kita saja. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, terkait bertakwa dengan menerima hasil pemilu ini, salah satu yang harus kita pegang yakni ridho pada hasil yang telah Allah tetapkan melalui proses pemilu yang panjang dengan segenap dinamika. Dulu saat menyiapkan pemilu, kita diwajibkan untuk ikhlas. Kerja yang ikhlas akan mudah menghasilkan keridhaan atas hasil kinerja. Itulah salah satu substansi dari ayat-ayat yang telah kita pelajari tadi. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan panduan praktis supaya kita bisa ridho termasuk ridho menerima hasil pemilu di tahun 2024 ini. Beliau mengingatkan dalam hadisnya yang artinya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga dan kita pastikan bahwa Allah tetap dalam hati kita. Jangan sampai kita tidak menyadari kehadiran Allah dalam hati kita. Jangan sampai kita lupa akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah pemilu ini, tugas kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kebaikan senantiasa menyertai negeri kita ini, entah kita suka atau tidak suka terhadap hasil pemilu ini. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dan negeri kita tercinta ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu disertai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima hasil pemilu kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allah
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك واهب العطيات اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر